Salam sehat dan sukses selalu buat semuanya. Kembali lagi bersama channel ini, kita akan melanjutkan kisah Bang Harvey. Harvey York dan Clarion Parker segera ke Skyplane untuk menyelamatkan Mandy Zimmer. Sayangnya rencana mereka bocor dan harus bertarung di perjalanan. Agar tidak penasaran, langsung saja bersama gameplay ini. Inilah kisah Bang Harvey chapter 7145 sampai 7149. Chapter 7145. Tentu saja, jika kita bisa menjaga kerahasiaan sepenuhnya, setelah menemukan Nona Mandy Zimmer, kita bisa kabur tanpa diketahui siapapun. Clarion Parker berpikir dengan sangat baik. Dengan begitu, kita tidak hanya tidak perlu berjuang keras, tetapi juga tidak akan menarik perhatian petinggi Skyplane. Harvey York duduk di dalam mobil, sedikit mengernyit. Dia melihat berbagai bangunan di luar jendela mobil, dengan karakteristik negara pulau itu. Dia kemudian berkata dengan ringan, "Aku merasa bahwa saat Fujiwara Daichi berani mengancamku menggunakan Mandy Zimmer. Itu berarti bahwa mereka harus benar-benar yakin, kita tidak akan bisa membawa orang pergi dengan mudah. Aku selalu merasa bahwa saat kita tiba Skyplane hari ini, cepat atau lambat akan ada pertempuran dengan Origin Sword." Berbicara tentang ini, Harvey York menenung sejenak sebelum melanjutkan. "Selain itu, apakah kamu merasa bahwa informasi yang diberikan Faida Achanta terlalu akurat, seolah-olah seseorang dengan sengaja berusaha menjebak kita?" Clarion Parker cukup pintar dan berkata, "Mungkinkah ini jebakan yang sengaja menargetkan kita?" Harvey York menggelengkan kepalanya dan berkata, "Ini bukan hanya untuk kita, ini mungkin untuk seluruh Grand City. Jika kita benar-benar jatuh dalam perangkap ini, apakah kita dibunuh atau ditangkap hidup-hidup, itu akan menjadi alasan bagi mereka untuk menyerang Grand City. Jadi, kali ini pasti." Wush! Tepat ketika Harvey York masih mendiskusikan berbagai hal dengan Clarion Parker, seseorang tiba-tiba muncul di depan mereka. Dia memegang panah crossbow khusus di tangannya, dan langsung menarik pelatutnya dan mengarahkannya ke mobil. 2. Data penghancur yang menakjubkan. Di atas panah, itu jelas membawa Thunder Blast yang kuat. Mobil utama konvoi langsung meledak oleh gelombang kejut besar ini. Pada saat yang sama, panah-panah lain dinaikkan dan pelatutnya ditarik lagi. 2. Guntur yang dibawa di panah benar-benar meledak pada saat ini. Meski tidak mengenai konvoi lagi, itu membuat Harvey York dan rombongannya harus berhenti. Melihat pemandangan di depan mereka, semua orang yang hadir merasa mata mereka agak dalam. Dilihat dari fakta bahwa pihak lain berani menggunakan Thunder Blast secara langsung, dapat diketahui bahaya seperti apa yang dialami setiap orang saat ini. Tampaknya ketika dia melihat Harvey York dan Clarion Parker muncul, panah lain datang dalam sekejap. Buk! Pada saat kritis ini, Harvey York menendang pintu mobil. Pintu langsung melayang, bertabrakan dengan panah yang membawa guntur di udara. Dalam sekejap, tanah di bawahnya benar-benar hancur. Ada juga beberapa tanaman dan pohon yang terlihat sangat aneh, yang juga benar-benar tersulut pada saat ini, dan kemudian dengan cepat terbakar. Harvey York menyipitkan mata dan melihat ke depan. Dia dengan jelas merasakan bahwa meskipun niat membunuh pihak lain terkendali, itu sangat luar biasa. Wush! Hampir ketika Harvey York berhasil mencegat beberapa anak panah, ada serangkaian suara memecah udara di sekitarnya lagi. Jelas, ini bukan lagi serangan terselubung, tetapi serangan langsung. Zing! Zing! Panah-panah ini meraung dari segala arah, dan di atas setiap anak panah, ada nyala api. Clarion Parker, yang baru saja berguling-guling di tanah, berkata dengan keras pada saat ini, "Cepat dan lompat dari mobil, lompat!" Harvey York menggelengkan kepalanya sedikit. Menghadapi serangan mematikan orang-orang pulau, dia tidak mengelak sama sekali. Dengan acuh tak acuh, Harvey York menghentakkan kakinya. Bersama dengan itu, pecahan batu yang tak terhitung jumlahnya terbang secara horizontal. Chapter 7146. 2. Di udara, serangkaian ledakan terjadi, dan panah itu langsung tenggelam pada saat ini. Setelah Harvey York berhasil menghalau serangan lawan, dia tidak bermaksud untuk berhenti, tetapi mengambil segenggam kerikil dari tanah dan menjentikannya ke depan. Ark! Beberapa master yang tersembunyi dalam kegelapan langsung jatuh ke tanah, dan kehilangan efektivitas tempur mereka. Ini adalah generasi Dewa Perang. Clarion Parker melihat pemandangan ini, dan dia tidak tahu harus berkata apa. Dia awalnya merasa bahwa mengambil inisiatif dan bergabung dengan Harvey York, dia dapat memainkan sedikit peran. Tapi tanpa diduga, Harvey York bertindak begitu mendominasi sehingga dia tidak membutuhkan orang luar untuk membantunya sama sekali. Segera, para penyerang ini berkumpul, jelas mengetahui bahwa mereka tidak dapat menghadapi Harvey York untuk saat ini. Perwakilan York, orang-orang ini semua seharusnya berasal dari Origin Sword. Setelah melihat pakaian di tubuh pihak lain dengan jelas, Clarion Parker membuka mulutnya dengan ekspresi serius. Orang-orang ini sangat merepotkan, meskipun mereka terlihat seperti tentara yang mati. Tapi masalahnya adalah senjata yang mereka bawa terlalu kuat. Kekuatan seperti itu tidak bisa lagi disembunyikan, atau harus dikatakan bahwa ketika orang-orang ini bergerak, mereka tidak bermaksud menutupi pergerakan di sini. Sederhananya, adegan hari ini adalah permainan dan pertunjukan yang bagus bagi mereka. Selain itu, ini adalah jebakan yang dibuat Skyplane. Harvey York mengangguk dan berkata, "Jelas, Daichi Fujihara memiliki niat buruk sejak awal. Dia seharusnya sudah mempersiapkannya sejak lama, sebelum kita datang. Jadi dia mengatur orang-orang ini. Atau apakah itu pesan yang dia sampaikan?" Clarion Parker mengerutkan kening. Mengapa Fujiwara Daichi begitu yakin bahwa kita pasti akan datang?
Selain itu, jika seseorang datang untuk menghentikan kita, apakah dia tidak takut dia tidak akan mendapatkan apa-apa pada akhirnya? Harvey York berkata dengan ringan. Ini sangat sederhana, dia tampaknya bernegosiasi denganku malam ini, tetapi sebenarnya dia telah mengisyaratkanku untuk membuatku menyelamatkan orang. Mandy Zimmer. Dari sudut pandang tertentu, aku lebih sesuai dengan kepentingan Fujiwara Daichi. Lagi pula, semakin sulit aku untuk dihadapi, semakin besar penghargaan baginya bila berhasil mendapatkan bab surgawi dan manusia. Sementara Harvey York dan Clarion Parker sedang mengobrol, di kejauhan, banyak sosok muncul baik secara langsung maupun bersembunyi. Orang-orang ini berjumlah setidaknya 100 orang. Semuanya mengenakan baju besi yang pas dan memegang senjata api di tangan mereka, memanfaatkan penguasaan medan untuk terus mendekat. Momentum orang-orang ini seperti serigala dan pembunuh. Apa yang terjadi selanjutnya pasti akan menjadi pertempuran yang kejam. Setidaknya, jika mereka bertarung, hasil dari kedua belah pihak tidak dapat diprediksi. Sangat disayangkan bahwa ini adalah barisan yang cukup menarik. Tetapi pada saat ini, Harvey York tidak tertarik untuk menunjukkan beberapa kemampuannya lagi. Pikirannya tidak ada di sini, tetapi pada Mandy Zimmer. Sudah hampir sebulan sejak keduanya berpisah. Setelah Mandy Zimmer pergi ke keluarga Jin di Mordu, dia jelas menemukan masalah, tapi dia tidak pernah menghubungi Harvey York. Hubungan antara keduanya tampaknya menjadi semakin canggung. Dia tidak tahu bagaimana saat keduanya bertemu sebentar lagi. Scape Lane, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu dapat menggertak kami dengan sejumlah besar orang? Apakah kamu benar-benar berpikir kami belum siap? Clarion Parker melihat bahwa orang-orang Origin Sword ini semua tampak seperti pembunuh. Dia mencibir dan melambaikan tangannya dengan tajam. Ayo, bawa senjata pembunuh besar yang telah kita siapkan. Aku ingin melihat, apakah kita yang tidak bisa menahannya, atau mereka yang tidak bisa menahannya terlebih dulu. Chapter 7147. Dengan perintah Clarion Parker, para pengawalnya dengan cepat membawa beberapa koper hitam. Setelah sudut koper robek, ternyata ada lubang gelap yang pekat di dalamnya. Ada juga beberapa peluru khusus yang bersinar biru. Jelas, peluru ini dirancang khusus untuk menargetkan master seni bela diri, dan setelah diaktifkan, kerusakan yang ditimbulkan akan berada di luar imajinasi. Pada saat ini, para pengawal ini membawa koper hitam dan berdiri di depan Harvey York dan Clarion Parker. Jelas mereka bersiap untuk bertarung langsung satu sama lain sampai akhir. Saat melihat reaksi Harvey York dan Clarion Parker, Master Origin Sword disegera mengeluarkan tameng pelindung mereka satu persatu dan meletakkannya di depan mereka. Jelas, mereka sudah bersiap. Atau harus dikatakan bahwa orang-orang Origin Sword ini telah lama mengetahui kartu truf apa yang dimiliki Harvey York di sini. Wajah Clarion Parker tenggelam. Para bajing ini, bagaimana mereka bisa menebak bahwa aku akan menghancurkannya dengan warsong? Harvey York menyipitkan matanya dan berkata dengan ringan. Apakah ada kemungkinan, orang-orang ini tidak menebak, tetapi sudah mendapat informasi yang tepat, berapa banyak orang yang akan kita bawa, senjata apa yang akan kita bawa, sehingga mereka dapat membuat persiapan mereka akan dapat membuat persiapan. Clarion Parker sedikit tercengang ketika mendengar ini, dan berkata, apa maksudmu? Dua burung dengan satu batu. Harvey York berbicara dengan ringan. Kali ini jebakan tidak hanya ditujukan padaku, tapi juga melawanmu. Karena beberapa orang berpikir bahwa hubungan kita berdua terlalu baik. Jika aku datang ke Sky Plane untuk menyelamatkan Mandy Zimmer, kamu pasti akan mengikuti. Jika kamu dan aku sama-sama bisa mati di sini, maka di satu sisi, situasi di Grand City akan dipulihkan seperti sebelumnya. Dan di sisi lain, beberapa orang akan dapat memperoleh kembali apa yang hilang. Mendengar analisis Harvey York, ekspresi Clarion Parker berubah lagi dan lagi. Dia menggerakkan gigi dan berkata, siapa yang melakukannya? Sebenarnya ada musuh dalam selimut. Sambil mengertakkan gigi, warna gelap melintas di mata Clarion Parker. Meskipun Harvey York tidak mengatakannya secara eksplisit, Clarion Parker juga menebak beberapa poin. Orang yang melakukan ini, 80% adalah Dan Parker. Dia telah bersama Dan Parker selama bertahun-tahun, dan tentu saja dia tahu bahwa Dan Parker dan beberapa orang di Sky Plane memiliki kerja sama dengannya. Di bawah situasi khusus di Grand City, tampaknya itu adalah hal yang paling benar untuk merencanakan dan melenyapkan orang dengan pisau. Harvey York menepuk bahu Clarion Parker dan berkata dengan ringan. Jangan terlalu banyak berpikir. Hal-hal ini semua adalah spekulasiku saja, dan itu mungkin tidak benar. Prioritas kita bukanlah mencari tahu siapa yang ada di balik layar, tetapi bagaimana memecahkan situasi. Saat dia berbicara, Harvey York memberi isyarat kepada Clarion Parker untuk melihat sekeliling. Mereka berdua bisa melihat, Master Origin Sword yang muncul sudah sedikit terungkap. Hanya perhitungan kasar, setidaknya beberapa ratus orang. Ratusan orang, melawan selusin orang, hanya bisa mengatakan bahwa Origin Sword benar-benar luar biasa. Melihat pemandangan yang menakutkan ini, Clarion Parker ragu-ragu sejenak sebelum dia berkata dengan lembut. Perwakilan York, apakah kamu memiliki cara untuk membuat tameng di tangan orang-orang ini tidak stabil? Tidak butuh waktu lama, hanya butuh 1 detik. Harvey York mengangguk dan berkata. Itu bisa dilakukan, tetapi orang-orang ini harus cukup dekat dengan kita. Clarion Parker menjilat bibirnya dan berkata. Seberapa dekat? Sekitar 20 meter. Kata Harvey York. Oke, 20 meter, kalau begitu aku akan menemani perwakilan York bertaruh. Clarion Parker mendengus dingin. Chapter 7148. Ketika Clarion Parker dan Harvey York sedang berbicara, para Master Origin Sword itu secara bertahap melangkah maju.
200 meter, 100 meter, 50 meter. Dengan jarak yang semakin dekat, semua orang sudah dapat melihat dengan jelas ekspresi wajah para Master Origin Sword ini. Terlihat bahwa senjata api di tangan mereka semuanya telah dibuka, dan pengepungan mereka nampak tidak memiliki celah. Melihat situasi ini, mungkin Harvey York dan yang lainnya akan dikepung dan dilenyapkan dengan mudah dan rapi, atau mereka hanya bisa menyerah. Jarak antara orang-orang ini terus mendekat. Tidak hanya Clarion Parker, tetapi juga para penjaga Clarion Parker, semua mulai berkeringat dingin di dahi mereka. Hanya Harvey York yang tidak membuat gerakan apapun, dia hanya menyipitkan mata dan melihat ke depan dan diam-diam menghitung sesuatu. Tepat pada jarak antara kedua pihak, hanya ada 20 meter yang tersisa. Harvey York tiba-tiba berbisik. "Kamu punya 2 detik." Ketika kata-kata itu jatuh, Harvey York tiba-tiba menginjak tanah dengan telapak kakinya. Duar. Fluktuasi tak terlihat menyebar. Master Origin Sword yang mengepung dari segala arah, satu persatu, tubuh bawah mereka bergetar, dan tameng di tangan mereka berjatuhan ke tanah. "Warsong, luncurkan!" Clarion Parker juga memanfaatkan momen ini dan memberi perintah dengan cepat. Para penjaga menarik pelatuknya pada saat bersamaan. Detik berikutnya, peluru timah khusus yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan ke segala arah pada saat yang bersamaan. Boom! Mereka tidak punya waktu untuk mendirikan tameng mereka lagi, dan mereka dimusnahkan dengan teror yang menakutkan. Mereka ingin menghindar, mereka ingin melawan, tetapi semuanya sudah terlambat. Langkah sederhana Harvey York sudah menghancurkan semua rencana mereka. Tanpa langkah Harvey York, dengan mengandalkan tameng pelindung, mereka pasti akan mampu menahan serangan 1000 pasukan. Tapi masalahnya, tidak ada jika. Saat Harvey York menghancurkan formasi mereka, akhir mereka sudah ditentukan sebelumnya. Segera, peluru meraung keluar dari sela-sela dalam susunan tameng pelindung, dan menembus mereka di barisan pertama, lalu yang kedua, yang ketiga. Hampir kurang dari 3 detik, Master Origin Sword yang baru saja berdiri bersama, semuanya lumpuh di tanah pada saat ini. Yang paling penting adalah, orang yang hidup pun tidak memiliki lengan dan tubuh yang tersisa. Ini hanya bisa dikatakan, terlalu sombong. Mengerikan dan brutal. Harvey York melihat pemandangan ini dan menghela nafas sedikit. Dia telah kembali dari pertempuran berdarah di medan perang. Secara alami, dia memahami betapa menakutkannya senjata api modern seperti penggiling daging di medan perang seperti ini. Namun, kombinasi seni bela diri dan kekuatan senjata api modern di Grand City bahkan lebih menakutkan. Serangan seperti itu, jika hanya 1 atau 2 gelombang, di depan para master tingkat dewa perang ini mungkin tidak berarti. Namun, begitu serangan yang begitu padat mengaum, mereka akan dipukuli sampai habis, dan mereka mungkin kehilangan nyawa jika mereka tidak berhati-hati. Harvey York tidak bisa menahan nafas dan berkata, "Benda ini jauh lebih kuat daripada Royal Flush, jarum bunga pir badai hujan dan sejenisnya." Clarion Parker mengangguk dan berkata, "Penggunaannya berbeda, jarum bunga pir hujan badai dan Royal Flush tidak hanya mudah dibawa, tetapi hampir tidak ada batasan penggunaannya. Senjata ini tidak hanya terbatas, tetapi juga sangat mahal. Jika bukan karena keadaan khusus, kami tidak akan mengeluarkannya sama sekali." Chapter 7149. Selain itu, ini adalah senjata yang dikendalikan oleh petinggi Grand City. Jika bukan karena fakta bahwa aku mengendalikan aula bumi, aku khawatir aku tidak akan memenuhi syarat untuk bertanggung jawab atas hal ini. Clarion Parker berbicara dengan ekspresi emosi. Harvey York mengangguk dan berkata, "Sepertinya membiarkanmu mengambil alih Earth Hall dapat dianggap sebagai salah satu keputusan paling tepat sejak aku datang ke Grand City." Setelah berbicara, Harvey York menyipitkan mata dan melihat ke depan, dan berkata, "Clarion Parker, bawa orang-orangmu, kepung mereka dari luar. Berusahalah sebaik mungkin untuk mencapai tujuan sesegera mungkin dan menyelamatkan orang-orang kita." Clarion Parker tertegun dan berkata, "Bagaimana denganmu?" Harvey York berkata dengan ringan, "Jika kamu ingin menangkap seorang pria tembak kudanya dulu, dan ketika kamu menangkap pencuri, pertama-tama kamu menangkap rajanya. Dalam game ini, pasti ada master yang benar-benar kuat. Jika kita tidak menyelesaikannya, penyelamatan kita tidak akan berhasil." Saat dia berbicara, Harvey York mengentakkan kakinya di tanah, dan dia langsung melesat ke atas dengan kecepatan tinggi. Dia sama-sama merasakan bahwa seharusnya ada beberapa master yang berkumpul saat ini. Tapi bagaimanapun juga, ini adalah wilayah Skyplane. Tidak peduli berapa banyak orang yang bisa dia lenyapkan, sebagian besar pihak lain dapat terus menggunakan taktik lautan manusia. Dalam hal ini, perlu untuk secara langsung melenyapkan komandan pihak lain, sehingga penyelamatan ini mungkin berhasil. Melihat Harvey York begitu tegas, Clarion Parker menggertakkan giginya sedikit, dan kemudian berkata dengan tajam, "Perwakilan York pergi untuk menghancurkan musuh, ayo pergi untuk menyelamatkan orang." Segera, Clarion Parker dan rombongannya mengubah arah dan meraung ke arah di mana Hotel Clover berada. Wah! Pada saat yang sama, Harvey York bergegas langsung ke lahan basah. Ada banyak Master Origin Sword yang bersembunyi di dalamnya, dan ketika mereka melihat Harvey York muncul, mereka semua tidak ragu untuk mendekat. Duar! Harvey York terlalu malas untuk berbicara omong kosong dengan orang-orang ini. Dia langsung mengangkat senjata api yang baru saja dia ambil dan menarik pelatuknya. Master dari War Origin Sword yang terkena tembakan langsung jatuh ke tanah. Dor! Harvey York tidak memiliki keraguan sedikit pun saat ini, dan senjata api sederhana di tangannya terus ditembakkan. Hampir setiap kali senjata api berbunyi, seorang master dari Origin Sword terbang sambil berteriak.
Saat Harvey York terus melangkah maju, sejumlah Master Origin Sword jatuh lumpuh di tanah. Di sepanjang jalan, penuh dengan genangan darah. Sekitar seperempat jam kemudian, Harvey York muncul di platform buatan manusia di tengah lahan basah. Di tengah peron, ada pavilion kuno, dan pada saat ini, di dalam pavilion, seorang Master Pulau yang mengenakan jubah kendo putih perlahan memainkan piano. Gerakannya tidak cepat, dan suara pianonya tidak menyenangkan. Tapi dari suara piano, Harvey York mendengar momentum yang tak terlukiskan. Lagu Raja Marchiang Agung. Harvey York sedikit mengernyit dan menyipitkan mata pada pria pulau di depannya. Kapan orang-orang di negara pulau itu juga memenuhi syarat untuk memainkan lagu-lagu terkenal kami dari dinasti Bright negara H? Pria pulau yang memainkan piano mengangkat kepalanya pada saat ini, melirik Harvey York, dan berkata, "Perwakilan York, kalian orang negara H pandai dalam segala hal. Selain itu, kalian terlalu kuat dari zaman kuno hingga saat ini. Oleh karena itu, kami orang pulau memiliki hobi, mengambil barang-barang milik negara Hamu. Misalnya, hari ini, aku memainkan lagu Raja Marchiang Agung ini. Dengan begitu pada saat ini, lagu ini adalah milikku. Dan bahkan jika kamu adalah seorang jenderal yang memimpin untuk merebut kota di zaman dulu, kamu tidak punya pilihan selain berlutut sebelum aku menyelesaikan laguku." Setelah mengatakan ini, pria pulau itu segera berdiri setelah meletakkan gitarnya, lalu tersenyum tipis dan berkata, "Perkenalkan diriku, aku dari Origin Sword, Sverker.